Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1681, Perampokan Siang Hari. Ketika semua orang melihat Ye Chen pergi, mereka menghela napas lega. Jika orang ini tidak pergi, mereka mungkin tidak akan bisa maju lebih jauh melalui istana. Pada saat yang sama, mereka melihat kedua pintu. Apakah hanya satu dari pintu-pintu ini yang mengarah ke sebuah kesempatan, atau keduanya? Saat Ye Chen melangkah ke pintu kematian, dia menyadari bahwa pemandangan di sekitarnya telah berubah. Pada saat ini, burung-burung berkicau dan bunga-bunga harum. Air terjun besar mengalir menuruni puncak gunung yang menjulang ke awan di kejauhan. Itu seperti surga di bumi. Ye Chen melihat sekeliling dan memperhatikan bahwa ada tangga emas di puncak tertinggi gunung. Di puncak tangga, ada peti mati hitam pekat dengan pedang merah darah tertancap di dalamnya. Ye Chen mengangkat alisnya. Dia sekarang tahu lebih banyak tentang alam rahasia orang suci iblis, jadi dia menyadari bahwa pedang itu kemungkinan milik orang suci iblis. Itu adalah senjata ruang waktu terbaik, pedang iblis darah. Dikatakan bahwa pedang ini telah sepenuhnya menghilang saat Demon Saint terbunuh. Ye Chen tidak menyangka akan melihatnya di sini. Mungkinkah mayat Demon Saint ada di dalam peti mati? Ye Chen tidak yakin tentang ini, tetapi karena pedang itu ada di sini, dia tentu saja bermaksud untuk mendapatkannya. Bagaimanapun, harta karun itu sudah menunggunya di sana, dan dia tidak berencana untuk menyia-nyiakannya. Ye Chen melesat maju. Dengan kecepatannya saat ini, bahkan tidak butuh 10 menit baginya untuk mencapai kaki tangga. Namun, saat dia melangkah di tangga, kultivasi Ye Chen tersegel. Sepertinya aku hanya bisa mengandalkan tubuh fisikku untuk ini, gumamnya. Tubuh fisiknya juga tidak lemah, tetapi tampaknya tangga ini menindas mereka yang menaikinya menggunakan kekuatan hukum gravitasi. Tubuh fisiknya secara alami baik-baik saja pada langkah pertama, tetapi tangga ini memiliki setidaknya 999 anak tangga. Ye Chen tidak punya pilihan, selain melangkah selangkah demi selangkah. Jika itu benar-benar tidak berhasil, dia akan menganggap proses ini sebagai kesempatan untuk menempa tubuh fisiknya. Dia melangkah maju selangkah demi selangkah, tetapi ketika dia mencapai langkah ke-300, tekanannya tiba-tiba meningkat. Lihat, kecil itu ada di sana. Pada saat ini, lebih banyak kultivator datang satu demi satu, setelah melewati pintu kematian seperti dia. Tampaknya setelah orang-orang ini memulihkan kekuatan mereka dan pulih dari luka-luka mereka, mereka memutuskan untuk memasuki pintu kematian untuk mencari Ye Chen, ingin membalas dendam. Lihat, itu pedang Demon Saint. Seseorang dengan mata tajam melihat pedang setan darah tertancap di peti mati di puncak tangga. Mungkinkah Demon Saint ada di dalam peti mati itu? Seorang lelaki tua dengan aura yang menakutkan memiliki ekspresi serakah di wajahnya. Jika dia bisa mendapatkan harta Demon Saint, perjalanan ini akan sepadan. Ayo pergi. Kita tidak bisa membiarkan Ye Chen memimpin. Pada saat ini, semua orang bergegas maju. Ini adalah harta karun Saint Iblis, dan jika mereka bisa mendapatkannya, hidup mereka akan langsung berubah. Yang paling bersemangat adalah para kultivator yang tidak berafiliasi. Mereka tidak memiliki latar belakang atau sumber daya apapun, tetapi ini adalah kesempatan mereka untuk maju. Tampaknya semua orang telah diberi dorongan adrenalin, dan itu seperti penyerbuan. Semua akal sehat lenyap dalam menghadapi godaan. Namun, ketika mereka mengambil langkah pertama ke tangga, ekspresi mereka berubah. Kultivasi mereka disegel. Apakah itu berarti mereka hanya bisa mengandalkan kekuatan fisik mereka? Ye Chen ingin terus berjalan tetapi ketika dia melihat mereka bergegas, dia berhenti. Seseorang hanya bisa menggunakan kekuatan tubuh fisik di sini. Itu sama untuk para ahli alam penciptaan itu. Tubuh fisik Ye Chen sangat kuat. Di bawah batasan ini, dia pasti bisa melawan seorang ahli alam penciptaan. Karena mereka adalah musuhnya, tidak ada alasan untuk tidak mengambil kesempatan ini untuk menghadapinya. Beberapa kultivator melihat Ye Chen berdiri di sana tanpa bergerak. Mata mereka berbinar saat mereka berjuang untuk mencapainya. Beberapa orang mencapai anak tangga ke-290. Dahi mereka dipenuhi keringat. Dibandingkan dengan Ye Chen, mereka jauh lebih lemah. Sekarang aku akan memberimu dua pilihan. Serahkan harta karun berhargamu, atau aku akan menendangmu. Ye Chen menatap orang-orang ini sambil tersenyum. Bagaimanapun, mereka semua di sini membawa hadiah untuknya. Semua kultivator ini adalah ahli alam integrasi Dao, jadi mereka pasti membawa barang-barang berharga. Ye Chen,
Jangan pergi terlalu jauh. Pada saat ini, seorang ahli alam integrasi Dao dari Istana Iblis ganas angkat bicara. Mereka semua cukup kuat, jadi bagaimana mereka bisa mentolerir dirampok? Apakah kamu mengatakan bahwa kamu tidak ingin memberikannya kepadaku? Ekspresi Ye Chen berubah, dan senyum di wajahnya berangsur-angsur menjadi dingin. Tentu saja, kamu tidak memenuhi syarat untuk merampokku. Ye Chen, kamu sekarang adalah musuh seluruh wilayah barat. Aku tahu kamu sangat kuat, tetapi ada batasan dalam kultivasi di sini. Menurutmu seberapa banyak yang bisa kamu lakukan? Aku hanya menginginkan pedang di atas dan belum ingin membunuhmu. Dengarkan kata-kataku dan pergilah sebelum aku berubah pikiran. Orang-orang ini belum pernah dirampok sebelumnya dan tidak tahu seberapa kuat Ye Chen. Mereka percaya bahwa Ye Chen bukan tandingan mereka. Di anak tangga ke-200, ada seorang kultivator yang pernah dirampok Ye Chen sebelumnya. Wajahnya muram. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi dia sangat menyadari kekuatan Ye Chen yang mengerikan. Namun, dia tidak ingin mengungkap fakta bahwa dia telah mengalami nasib yang memalukan di tangan Ye Chen. Aku suka orang-orang sepertimu yang keras kepala. Begitu Ye Chen selesai berbicara, dia berjalan menuruni tangga ke ahli alam integrasi Dao yang telah berbicara sebelumnya. Dia mengepalkan tinjunya dan melemparkan pukulan. Melihat pemandangan ini, ahli itu tidak ragu untuk membalas dengan cara yang sama. Saat kedua tinju itu bertabrakan, semua orang mendengar suara retakan. Ark, terdengar teriakan dari mulut ahli alam integrasi Dao, dan Ye Chen segera mengambil semua harta karunnya dan menendangnya hingga jatuh. Jatuh dari ketinggian ini, bahkan jika dia tidak mati, dia akan menjadi lumpuh. Apakah kalian akan menyerahkan harta karun kalian sekarang? Ye Chen menoleh dan tersenyum pada orang banyak. Setelah diperlihatkan contoh nyata, siapa yang berani tidak menyerahkan harta karun mereka? Mereka secara alami tahu mana yang lebih penting antara harta karun dan hidup mereka. Ketika mereka melihat senyum Ye Chen lagi, mereka tidak merasakan kehangatan sama sekali, hanya kebencian dan keserakahan murni. Tidak ada yang bisa menghentikan menjijikkan ini. Jika kultivasi mereka tidak disegel, bagaimana ini bisa terjadi? Kakak, aku sudah dirampok olehmu sekali, bisakah kau mengampuni aku? Pada saat ini, ahli alam integrasi Dao itu hampir menangis. Dia nyaris lolos dari kematian, tetapi siapa yang tahu bahwa dia akan dirampok oleh binatang buas ini lagi. Bab 1682, Tangga Menuju Puncak. Apakah kau ingin kembali turun sendiri, atau haruskah aku menendangmu turun? Ye Chen bertanya tanpa ekspresi. Karena orang ini tidak memiliki harta, dia tidak akan membiarkan mereka menaiki tangga. Aku akan turun sendiri. Pria itu tersenyum pahit. Jika dia menyerang Ye Chen, dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Para kultivator yang telah menyerahkan harta mereka semua menggertakkan gigi karena kebencian. Awalnya, mereka menertawakan mereka yang telah dirampok. Namun, giliran mereka segera tiba. Pada akhirnya, mereka semua memutuskan bahwa setelah mereka mendapatkan harta Demon Sein, mereka akan memaksa Ye Chen untuk memuntahkan semua yang telah dirampoknya dari mereka. Kultivator yang tak terhitung jumlahnya menyerahkan harta mereka satu per satu dan menaiki tangga terus-menerus. Ye Chen tidak menghentikan mereka. Semakin tinggi mereka pergi, semakin besar tekanannya. Bahkan dia tidak yakin apakah dia bisa mencapai puncak. Ye Chen sudah tertawa dalam hati. Dengan sumber daya ini, dia akan mampu memperkuat dirinya lagi. Sementara itu, semua orang mengutuknya dan mencemoohnya sebagai orang yang tidak tahu malu. Ye Chen, aku seorang ahli alam penciptaan. Apakah kau akan merampokku juga? Pada saat ini, seorang ahli alam penciptaan menatap Ye Chen dengan ekspresi muram. Dewa abadi yang terhormat adalah eksistensi yang dipuja oleh banyak orang, namun satu di antaranya kini akan dirampok. Memangnya kenapa kalau kau seorang ahli alam penciptaan? Semua orang di sini sama. Kalau kau tidak menyerahkan harta karun itu, aku akan menendangmu. Kau, ahli alam penciptaan itu menggertakkan giginya karena kebencian. Kultivasinya tersegel, dan dia bisa merasakan betapa kuatnya tubuh fisik Ye Chen. Karena itu, pada akhirnya, dia hanya bisa dengan enggan menyerahkan harta karunnya. Setelah beberapa saat, Ye Chen menyadari bahwa tidak ada seorang pun lagi di belakangnya. Dia mendongak dan menyadari bahwa beberapa orang telah mencapai anak tangga ke-800. Karena itu, dia tidak lagi ragu-ragu, dan bergegas menaiki tangga. Semua orang berjuang untuk melangkah maju. Di sisi lain,
Wajah Ye Chen tidak merah dan dia bahkan tidak terengah-engah. Hampir tampak seperti berjalan-jalan di taman. Sial. Mengapa kecil ini memiliki tubuh yang begitu kuat? Jika aku tahu ini akan terjadi, aku akan melatih tubuhku. Orang-orang ini sangat marah sehingga dada mereka naik turun, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Ye Chen menyalip banyak orang di sepanjang jalan. Dalam waktu kurang dari 2 jam, dia telah mencapai bagian depan. Dia tiba di anak tangga ke-899, tetapi tidak mengambil anak tangga berikutnya. Dia bisa merasakan tekanan yang mengerikan dari anak tangga ke-900. Tampaknya tangga akan menjadi jauh lebih sulit dari titik ini. Meskipun tubuh Ye Chen kuat, dia tidak terkalahkan. Wus! Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan menginjaknya. Saat dia menginjak anak tangga ke-900, kekuatan yang mengerikan menyerangnya. Ledakan. Seluruh tubuh Ye Chen merasakan sakit yang hebat dan dia memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya bergoyang saat dia berdiri di atas, kekuatan tangga ini sangat menakutkan bahkan untuknya. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, ekspresi mereka sedikit berubah. Mereka semua telah melihat betapa kuatnya tubuh fisik Ye Chen, jadi perubahan mendadak ini membuat mereka takut. Mereka tidak yakin apakah mereka bisa melangkah. Saat Ye Chen melangkah, dia terus melangkah maju selangkah demi selangkah. Dia hanya berjarak 100 langkah dari puncak, jadi dia tidak berniat untuk berhenti. Beberapa kultivator mencapai lantai 900. Beberapa bergegas maju, sementara yang lain berhenti di sana. Mereka tidak punya pilihan. Tubuh fisik mereka terlalu lemah. Bahkan setengahnya tidak berhasil melewati anak tangga ke-900. Itu adalah dinding yang menghalangi kultivator yang lebih lemah. Turunlah ke sini. Pada saat ini, mata seorang ahli alam penciptaan bersinar dengan sedikit kekejaman saat dia menyerang dengan telapak tangannya dari belakang Ye Chen. Sekarang setelah mereka mencapai bentangan terakhir, mereka tidak berniat membiarkan Ye Chen mencapai puncak terlebih dahulu. Jika tidak, warisan Demon Sein akan hilang. Telapak tangan itu mengenai punggung Ye Chen, dan Ye Chen memuntahkan seteguk darah. Hukum gravitasi menekan tubuh Ye Chen. Setiap detik dia berada di tangga, tulang-tulangnya terasa sangat sakit. Dia tidak menyangka orang-orang ini begitu hina hingga menyerang saat ini. Semuanya, mari kita serang bersama dan tekan Ye Chen terlebih dahulu. Pada saat ini, ahli alam penciptaan angkat bicara. Orang yang paling mengancam di sini saat ini adalah Ye Chen berkat kekuatan tubuh fisiknya yang luar biasa. Dia sendiri tidak sebanding dengan Ye Chen, tetapi dengan jumlah, segalanya mungkin berubah. Mendengar kata-kata ahli itu, ekspresi semua orang berubah serius dan mereka mengangguk sedikit saat mereka memutuskan untuk melenyapkan Ye Chen terlebih dahulu. Mereka yang bisa mencapai langkah ke-900 adalah ahli alam integrasi Dao tingkat 8 dan lebih kuat. Ekspresi Ye Chen berangsur-angsur menjadi dingin. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan menendang mereka satu persatu. Karena kalian telah menyerangku, maka jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Kata-kata dingin Ye Chen membuat hati semua orang bergetar. Namun, mereka percaya bahwa mereka memiliki jumlah yang cukup untuk mengalahkannya. Tidak peduli seberapa kuat tubuh fisik Ye Chen, mustahil baginya untuk menghadapi semuanya. Ye Chen mengepalkan tinjunya, mengangkat lengannya, dan meninju. Ledakan. Tinju ini mendarat di tubuh ahli alam penciptaan, dan seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya. Seluruh tubuhnya bergoyang sedikit, dan dia mundur selangkah, hampir jatuh dari tangga. Ye Chen terus mengayunkan tinjunya. Setiap kali dia mengayunkan lengannya, dia bisa merasakan sakit yang luar biasa. Seolah-olah ribuan semut menggigit lengannya. Bang! 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 Kultivasi dan energi spiritual tidak menjadi masalah di tangga. Hanya kekuatan tubuh fisik seseorang yang penting. Ye Chen bahkan tidak dapat mengingat berapa banyak pukulan yang telah dia lakukan, dan dia tidak tahu berapa banyak kekuatan yang telah ditahan tubuhnya. Setiap pukulan musuhnya mendarat di tubuhnya, tetapi dia menggertakkan giginya dan menolak untuk jatuh. Dia mengandalkan kemauannya yang kuat sekarang. Ark! Tangisan menyedihkan terus berlanjut, dan banyak kultivator terlempar dari tangga. Ye Chen, mengapa kita tidak berhenti? Jika ini terus berlanjut, tidak seorang pun akan mendapatkan harta karun itu. Pada saat ini, seorang ahli alam penciptaan berbicara. Setiap kali mereka yakin bahwa mereka akan mengalahkan Ye Chen, dia melemparkan pukulan lain. Tekadnya yang kuat membuat mereka gemetar ketakutan. Jika ini terus berlanjut,
kedua belah pihak akan menderita, dan tidak seorang pun akan mampu menyelesaikan tangga. Ye Chen mengabaikannya dan berbalik untuk mendongak. Kelelahannya telah mencapai puncaknya. Dia tidak bisa terus bertarung. Selain itu, mencapai harta karun adalah hal yang paling penting. Dia mengambil satu langkah demi satu dengan susah payah, dan akhirnya mencapai langkah ke-999. Dia hanya selangkah lagi untuk mendapatkan pedang setan darah. Ye Chen bisa merasakan aura pedang haus darah melonjak ke arahnya. Pedang setan darah bukan hanya senjata ruang waktu terbaik tetapi juga pedang iblis. Bab 1683, Raja Iblis yang Haus Darah. Ye Chen, kau tidak punya kekuatan untuk tetap memegang senjata itu. Jika kau menyerahkan pedang iblis darah kepadaku, saat kita menuruni tangga, aku akan melindungimu. Pada saat ini, seorang ahli alam penciptaan berbicara. Pada saat ini, Ye Chen adalah orang yang memiliki peluang tertinggi untuk mendapatkan pedang iblis darah. Yang lain juga menimpali. Dari sudut pandang mereka, Ye Chen tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup jika dia berdiri di jalan ini sendirian. Dia telah menyinggung semua orang dari wilayah barat, jadi begitu semua orang meninggalkan tangga, dia akan dikepung dan dibunuh. Bibir Ye Chen melengkung menjadi senyum dingin. Orang-orang ini berkata bahwa mereka ingin melindunginya, tetapi begitu mereka mendapatkan pedang iblis darah, hal pertama yang akan mereka lakukan adalah membunuhnya. Dia tidak akan pernah mempercayai orang-orang ini. Jika kau menginginkan pedang iblis darah, datanglah dan ambil sendiri. Ye Chen melangkah pada langkah ke-1000, dan semua tekanan tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Tidak hanya itu, kultivasinya yang tersegel juga telah kembali. Tidak ada batasan pada langkah ke-1000. Ye Chen mendekati peti mati itu selangkah demi selangkah dan merasakan aura yang menakutkan darinya. Aura ini berdarah, jahat, dan serangkaian emosi negatif memenuhi pikirannya. Untungnya, ada cahaya biru yang berkedip di dahinya. Energi iblis yang tak berujung mengelilingi tubuhnya, melindunginya. Kekuatan ini berasal dari mata iblis. Ye Chen menahan invasi emosi negatif dan melompat ke peti mati. Dia telah mengulurkan tangannya untuk meraih pedang iblis darah ketika rasa bahaya tiba-tiba melonjak ke dalam hatinya. Pada saat ini, seorang ahli alam penciptaan benar-benar telah menembus batasnya dan mencapai langkah ke-1000. Kultivasinya telah sepenuhnya terbuka. Pada saat ini, tidak ada lagi keraguan. Kekuatan yang mengerikan menghantam Ye Chen. Sekarang pedang iblis darah berada tepat di depannya, bagaimana mungkin dia tidak tergoda? Dia tidak bisa membiarkan Ye Chen mendapatkannya. Ye Chen mengerutkan kening. Dia melirik pedang iblis darah sebentar sebelum berbalik dan melompat turun. Saat dia melompat turun, hantu Phoenix Roh muncul. Untuk beberapa alasan, Ye Chen memiliki firasat buruk ketika dia meraih pedang iblis darah. Ahli alam penciptaan mencibir dan tidak mengejar Ye Chen. Dari sudut pandangnya, Ye Chen telah melarikan diri ketakutan. Haha, pedang iblis darah pasti akan menjadi milikku. Ahli alam penciptaan sedang dalam suasana hati yang baik saat dia melangkah ke peti mati dan mencengkeram pedang iblis darah erat-erat dengan kedua tangan. Saat Ye Chen mendarat di tanah, banyak ahli mengelilinginya untuk mencegahnya melarikan diri. Kecil, memangnya kenapa jika tubuhmu kuat? Kamu masih belum mendapatkan harta karun itu. Jika kamu menyerahkan harta karun kami sekarang, kami akan memberimu kematian yang cepat. Niat membunuh terpancar dari mereka saat mereka bersiap untuk menyerangnya. Bibir Ye Chen melengkung menjadi senyum dingin, dia sudah mengantisipasi situasi ini. Dia tidak tahu berapa banyak artefak tingkat integrasi Dao dan tingkat kekacauan primordial yang dimilikinya sekarang, tetapi dengan kekuatan ledakan 1000 artefak, dia tahu dia bisa melarikan diri. Ini juga alasan mengapa Ye Chen memiliki keyakinan untuk merampok para ahli ini. Tepat saat semua orang hendak bergerak, perubahan tiba-tiba terjadi, dan semua orang merasakan munculnya aura jahat. Apa yang terjadi? Aura jahat ini membuat semua orang gemetar ketakutan. Bahkan para ahli alam penciptaan merasakan bahaya. Pada saat ini, Ye Chen mendongak dan menyadari bahwa peti mati telah dibuka. Lebih jauh lagi, ahli alam penciptaan itu memancarkan energi iblis dari seluruh tubuhnya. Matanya melotot dan matanya yang awalnya hitam pekat telah berubah menjadi sepasang mata merah. Pedang setan darah di tangan ahli itu entah bagaimana telah berubah menjadi sabit. Itu sama sekali bukan pedang setan darah milik orang suci iblis. Aku telah disegel terlalu lama, tetapi akhirnya aku keluar. Pada saat ini, suara ahli alam penciptaan telah berubah sepenuhnya. Aura berdarah yang mengerikan menyapu. Haha, Demon Saint ingin menyegelku sebelum dia meninggal,
Tetapi selama 10.000 tahun terakhir, aku perlahan mengubah hukum di sini dan membuatmu bertarung satu sama lain tanpa henti. Hanya dengan menyerap darahmu aku bisa keluar dari peti mati ini. Ketika Ye Chen mendengar kata-katanya, dia mengerutkan kening. Tidak sulit untuk mengatakan dari kata-katanya bahwa aturan seluruh wilayah musim panas telah lama berubah. Ye Chen tidak tahu seberapa kuat orang ini, tetapi tampaknya dia cukup kuat untuk melawan Demon Sein. Jika dia tidak disegel selama entah berapa tahun, mungkin dia bisa membunuh semua orang di sini seketika. Bang, bang, bang. Pada saat ini, energi darah di sekitarnya tampak hidup dan terus mengalir ke tubuh ahli itu. Pada saat yang sama, darah dari para kultivator di dekatnya mengalir ke udara dan membentuk aliran darah yang menuju ke ahli itu. Darah yang luar biasa. Kalian semua akan menjadi makanan bagiku untuk mendapatkan kembali kekuatanku. Semuanya, serang bersama dan hancurkan dia. Kalau tidak, kita semua akan mati. Pada saat ini, Ye Chen angkat bicara. Peraturan di sini telah diubah, jadi pintu keluar mungkin telah menghilang sejak lama. Tidak peduli seberapa kuat orang ini, dia hanya seorang ahli alam penciptaan tingkat pertama saat ini. Jika semua orang menyerang bersama, mereka mungkin masih memiliki kesempatan untuk membunuh orang ini. Kalau tidak, begitu orang ini mendapatkan kembali kekuatannya, alam rahasia Sein Iblis akan menjadi kuburan semua orang. Ye Chen tidak lagi ragu-ragu. Dia mengangkat pedang di tangannya dan menebas aliran darah, mengirisnya menjadi dua. Ledakan. Tidak ada seorang pun di sini yang bodoh, dan mereka semua menyadari bahwa jika orang ini pulih, mereka semua akan mati. Balas dendam pada Ye Chen harus menunggu sampai mereka selamat dari krisis ini. Pedang pembunuh waktu. Pada saat ini, tidak ada yang berani menyembunyikan kekuatan mereka, dan semua orang menggunakan kartu truf mereka. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara ledakan tidak berhenti, dan aura yang menakutkan memenuhi udara. Sekelompok semut, apakah kalian tidak menyadari betapa kuatnya aku? Tawa dingin lelaki tua itu terdengar dari dalam ledakan yang diciptakan oleh serangan itu. Pada saat ini, hanya sosok berwarna darah yang bisa dilihat. Dalam sekejap mata, lelaki tua itu muncul di depan seorang ahli alam integrasi Dao tingkat 6 dan menusukkan jarinya ke jantung pria itu, langsung membunuhnya dan menyedot energinya hingga kering. Lelaki tua itu menarik kembali jarinya. Tangannya berlumuran darah merah. Dia meletakkan jarinya di mulutnya dan menjilatinya dengan ringan. Rasa yang luar biasa. Aku, Raja Iblis Haus Darah, sudah lama tidak menikmati rasa ini. Bab 1684, Lautan Darah. Sosok hantu Raja Iblis Haus Darah bergerak cepat di antara kerumunan kultivator. Setiap kali dia menyerang, seorang kultivator akan kehilangan nyawa mereka. Alis Ye Chen berkerut erat. Jika ini terus berlanjut, tidak ada yang bisa selamat. Hukum darah. Pada saat ini, Raja Iblis Haus Darah meraung, dan pemandangan di sekitarnya langsung berubah. Lautan darah yang mengerikan membengkak, dan bau darah membuat semua orang merasa ingin muntah. Pada saat yang sama, sosok berdarah muncul dari darah. Sosok berdarah ini semuanya adalah makhluk alam integrasi Dao, dan yang terlemah di antara mereka telah mencapai level pertama. Nikmati pesta pembantaian. Sosok Raja Iblis Haus Darah tersembunyi di suatu tempat, tetapi dia sendiri tahu kondisinya saat ini. Dia belum banyak pulih. Jika para kultivator ini bergabung, dia mungkin juga jatuh di sini. Oleh karena itu, dia memilih metode serangan yang aman. Ye Chen mengerutkan kening. Raja Iblis Haus Darah jelas ingin menggunakan sosok-sosok berdarah ini untuk membunuh mereka demi menyehatkan tubuhnya. Dia tidak tahu di mana Raja Iblis Haus Darah bersembunyi, tetapi dia harus segera mencari solusinya. Pada saat ini, boneka berdarah alam integrasi Dao tingkat ketiga menyerang Ye Chen. Ye Chen mencengkeram pedang di tangannya dan melepaskan tebasan. Boneka berdarah itu menghindari serangan itu dan muncul di depan Ye Chen, melepaskan pukulan. Meskipun boneka berdarah ini kuat, mereka tidak memiliki kecerdasan atau senjata. Mereka hanya bisa mengandalkan tubuh mereka untuk menyerang. Ye Chen memutar tubuhnya sedikit untuk menghindari serangan itu, lalu menusukkan pedangnya ke perutnya. Namun, boneka itu tidak mengenal rasa sakit, dan terus mencoba menyerangnya. Karena itu, Ye Chen melepaskan pedangnya dan meninju kepala boneka itu. Ledakan. Kepala boneka berdarah itu hancur dan tubuhnya tiba-tiba meledak. Darah membasahi jubah Ye Chen. Namun, saat boneka berdarah itu menghilang, boneka lain terbentuk dari sisa darah. Selama teknik hukum darah tidak rusak, boneka berdarah ini akan bangkit lagi dan lagi.
Tubuh Ye Chen berlumuran darah. Dia tidak tahu berapa banyak boneka berdarah yang telah dia bunuh, tetapi itu tidak berguna. Beberapa kultivator telah jatuh dan menjadi makanan bagi Raja Iblis Haus Darah. Semuanya, berkumpullah dan pikirkan cara untuk mematahkan teknik hukum darahnya. Pada saat ini, salah satu ahli alam penciptaan angkat bicara. Jika ini terus berlanjut, mereka akan kalah dalam perang gesekan ini. Pada saat ini, semua orang harus menyatukan kekuatan mereka. Ye Chen berjalan di depan orang banyak. Sekarang tinggal kurang dari 100 kultivator yang tersisa. Mereka semua adalah ahli alam integrasi Dao dan di atasnya. Semua kultivator alam kekacauan primordial telah binasa. Setelah semua orang berkumpul, mereka dapat memfokuskan kekuatan mereka pada boneka berdarah. Fiuh. Pada saat ini, semua orang akhirnya punya waktu untuk mengatur napas. Namun, mereka masih belum punya cara untuk menghadapi hukum darah. Jika mereka tidak bisa menghadapinya dan Raja Iblis Haus Darah, mereka semua akan mati. Tidak ada solusi dalam jangka panjang. Ye Chen, bukankah kau punya teknik ledakan itu? Dikombinasikan dengan serangan kita, kita seharusnya bisa mematahkan teknik ini. Pada saat ini, seorang ahli alam penciptaan angkat bicara. Orang-orang ini sangat mengenal teknik Ye Chen. Jika ledakan itu mencapai tingkat kekuatan tertentu, itu akan cukup untuk mematahkan teknik hukum darah. Aku bisa menggunakan ledakan 1000 artefak, tetapi aku tidak memiliki cukup kekuatan jiwa untuk mencapai tingkat kekuatan yang kau minta dariku, jawab Ye Chen. Dia sudah berpikir untuk menggunakan ledakan 1000 artefak, tetapi dia mengatakan yang sebenarnya. Dia tidak memiliki cukup kekuatan jiwa. Ye Chen, karena kekuatan jiwamu tidak cukup kuat, mengapa kau tidak menyerahkan teknik itu kepada kami dan membiarkan kami menggunakannya? Pada saat ini, seorang ahli alam integrasi Dao tingkat puncak angkat bicara. Matanya dipenuhi keserakahan. Banyak dari mereka telah menyaksikan kekuatan ledakan 1000 artefak, dan semua orang ingin dapat menggunakan kekuatan semacam itu. Ye Chen menoleh dan menatap dingin ke arah ahli itu. Selama masa krisis ini, orang ini masih membiarkan keserakahan menguasainya. Tidak mungkin bagimu untuk mendapatkan teknik rahasiaku. Ye Chen menggelengkan kepalanya pelan. Dia tidak akan pernah menyerahkan teknik itu kepada orang-orang ini. Yang lainnya tahu bahwa hampir mustahil bagi Ye Chen untuk menyerahkan teknik itu. Lagi pula, siapa yang bersedia menyerahkan teknik khas mereka? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita akan duduk di sini dan menunggu untuk mati? Salah satu ahli alam integrasi Dao bertanya dengan takut-takut. Jika ini terus berlanjut, kematian sudah dekat. Aku akan memurnikan buah jiwa sekarang. Itu dapat memperkuat kekuatan jiwaku. Aku bahkan mungkin dapat menghancurkan hukum darah setelah itu. Lindungi aku. Dia masih memiliki buah jiwa yang bisa dia gunakan, jadi dia segera mulai bekerja. Semua orang menatap Ye Chen dengan heran. Mereka tentu menyadari efek dari buah jiwa. Tidak seorang pun menduga Ye Chen memiliki harta karun seperti itu. Bukankah keberuntungannya terlalu menantang surga? Namun, saat ini, tidak ada yang berani mencoba mencurinya. Bagaimanapun, nasib mereka ada di tangannya. Semuanya, kelilingi Ye Chen dan lindungi dia. Jika ada yang berani mencoba mencurinya, aku akan menjadi orang pertama yang membunuh orang itu. Pada saat ini, seorang ahli alam penciptaan angkat bicara. Tidak ada kesalahan yang boleh terjadi pada tahap ini. Ye Chen duduk bersila di tengah kelompok itu. Dia mengeluarkan buah jiwa dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia memejamkan mata dan mulai memurnikannya. Mengenai apa yang terjadi di luar, Ye Chen tidak memperhatikannya lagi. Dengan perlindungan kelompok itu, dia berada dalam posisi yang relatif aman. Seiring berjalannya waktu, Raja Iblis Haus Darah juga menyadari beberapa masalah. Dia menyadari bahwa orang-orang ini melindungi seorang pemuda tertentu. Meskipun dia tidak tahu apa yang istimewa dari kultivator alam primordial chaos tingkat pertama ini, dia harus berhati-hati. Bagaimanapun, dia tidak memiliki kekuatan seperti yang dimilikinya di masa lalu, jadi dia harus mencegah terjadinya perubahan mendadak. Pada saat ini, boneka berdarah itu tiba-tiba berhenti menyerang. Mereka menghilang dan benar-benar mulai menyatu. Secara bertahap mengembun menjadi raksasa merah darah yang sangat kekar yang tingginya lebih dari 10 meter. Tubuhnya yang besar dan auranya yang menakutkan membuat orang-orang takut. Raksasa merah darah ini sebenarnya adalah ahli alam penciptaan tingkat pertama. Raksasa merah darah itu tidak ragu-ragu dan menyerang Ye Chen, mencoba membunuhnya. Tidak bagus. Semuanya, lindungi Ye Chen.
Seorang ahli alam penciptaan dapat mengetahui dari pandangan sekilas bahwa raksasa ini mengincar Ye Chen. Saat ini, Ye Chen telah mencapai saat kritis dan tidak dapat diganggu. Tanda tanya. Bab 1685, terpilih. Semuanya, mari kita bekerja sama untuk menghentikan raksasa ini. Namun, tinggalkan seorang ahli alam penciptaan dan 2 ahli alam integrasi Dao tingkat puncak untuk melindungi Ye Chen. Sudah terlambat bagi mereka untuk ragu. Mereka harus memikirkan cara untuk menghentikan raksasa itu. Ledakan. Pertarungan meletus dalam sekejap, dan yang terlemah di antara mereka yang bergabung dalam keributan adalah ahli alam integrasi Dao tingkat 8. Siapapun yang lebih lemah dari itu akan langsung terbunuh dan menjadi makanan bagi Raja Iblis Haus Darah. Meski begitu, masih ada ahli alam integrasi Dao tahap akhir yang meninggal. Saat mereka meninggal, kekuatan raksasa itu terus meningkat. Kalau bukan karena batasan hukum di sini, raksasa itu pasti sudah menerobos sejak lama. Sialan, kita tidak bisa membunuh raksasa ini. Pada saat ini, seorang ahli alam penciptaan berbicara dengan ekspresi sedih. Dia telah menahan sebagian besar serangan raksasa itu. Setiap kali dia memotong anggota tubuh raksasa itu, anggota tubuh itu akan langsung tumbuh kembali. Kecuali hukum darah dilanggar, mereka pasti akan gagal. Aura berdarah yang mengerikan merasuki udara, dan gelombang kejut yang mengerikan dari pertempuran itu menimbulkan gelombang di tengah lautan darah. Pada saat itu, bahkan para ahli alam integrasi Dao tingkat puncak pun terancam mati. Hanya para ahli alam penciptaan yang mampu memastikan keselamatan mereka sendiri. Namun, kebuntuan ini tidak akan berlangsung lama. Pada saat ini, Ye Chen membuka matanya. Setelah memurnikan semua buah jiwa, kekuatan jiwanya telah meningkat pesat. Apakah kamu yakin bisa melanggar hukum darah sekarang? Semua orang bertanya dengan tergesa-gesa ketika mereka melihat Ye Chen bangun. Aku akan mencoba yang terbaik. Ye Chen tidak berani mengatakan bahwa dia 100% yakin akan berhasil. Lagi pula, dia belum pernah mencobanya sebelumnya. Saat ini, dia hanya bisa melakukan yang terbaik. Kali ini, Ye Chen mengeluarkan artefak ruang waktu dan 10 artefak tingkat integrasi Dao. Adapun artefak tingkat kekacauan primordial, mereka tidak berguna melawan hukum darah. Kalian semua, cobalah untuk menjauh sejauh mungkin. Aku tidak tahu seberapa mengerikan ledakan itu. Ketika orang banyak mendengar kata-kata Ye Chen, mereka buru-buru menjauhkan diri darinya. Ye Chen melihat sekelilingnya dan merasa sudah waktunya. Dia meraung, 1000 artefak meledak. Pada saat ini, ruang waktu dan artefak tingkat integrasi Dao mengeluarkan suara mendengung, dan aura yang mengerikan segera memenuhi udara. Bahkan para ahli alam penciptaan merasakan sedikit bahaya dari aura ini. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, itu meledak, dan lautan darah yang mengerikan meledak. Bau darah di sekitarnya terus berkurang. Ekspresi Ye Chen berubah saat pikirannya menahan rasa sakit yang luar biasa. Semuanya, lihat, hukum darah telah menghilang. Pada saat ini, lautan darah di sekitar mereka menghilang. Ekspresi Raja Iblis Haus Darah itu ganas dan wajahnya menjadi pucat. Kehancuran hukum darah memiliki dampak yang signifikan pada tubuhnya. Kecil terkutuk. Geram Raja Iblis Haus Darah. Dia tidak menyangka rencananya akan gagal. Kalau bukan karena anak ini, dia pasti sudah melahap orang-orang ini untuk menyehatkan tubuhnya. Dia kemudian akan mampu melepaskan diri dari aturan Demon Sein dan menerobos ke alam penciptaan tingkat kedua. Begitu itu terjadi, semua orang di alam rahasia Demon Sein akan mati. Namun, rencananya digagalkan. Semuanya, ayo kita bunuh dia bersama-sama. Pada saat ini, seorang ahli alam penciptaan angkat bicara. Mereka pasti tidak bisa membiarkan Raja Iblis Haus Darah meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Kekuatan Raja Iblis Haus Darah benar-benar mengerikan. Jika dia pulih, mereka semua akan hancur. Sayang sekali gagal, tapi kau ingin membunuhku. Kau tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Pada saat ini, kekuatan Raja Iblis Haus Darah menjadi kabur. Hahaha, alam rahasia Demon Sein akan menjadi kuburanmu. Para ahli di 3 tempat lainnya seharusnya sudah bangun sekarang, jadi tidak ada jalan keluar untukmu. Setelah Raja Iblis Haus Darah selesai berbicara, sosoknya tiba-tiba menghilang, dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Setelah Raja Iblis Haus Darah pergi, pemandangan di sekitarnya langsung berubah. Dunia yang awalnya dipenuhi burung dan bunga tiba-tiba berubah suram. Pada saat ini, tidak ada lagi tangga. Itu sebenarnya adalah tangga tertutup yang dipenuhi aura jahat,
dan tangga itu menunjukkan tanda-tanda layu dan rusak. Ini adalah tempat di mana Raja Iblis Haus Darah disegel, dan dia telah mengikis hukum tempat ini untuk mencapai tujuannya. Ye Chen, sekarang krisis telah teratasi, saatnya bagimu untuk menyerahkan harta karun itu. Pada saat ini, seorang ahli alam integrasi Dao tingkat puncak angkat bicara. Karena kata-kata Raja Iblis Haus Darah menyiratkan bahwa ada 3 ahli lain yang sama berbahayanya dengan dia. Oleh karena itu, jika mereka ingin bertahan hidup, mereka membutuhkan harta karun mereka kembali. Harta karun itu bersamaku, tetapi aku pasti tidak akan memberimu apa yang menjadi milikku. Pada saat ini, Ye Chen berbicara langsung. Tidak mudah untuk mendapatkan harta karun ini, jadi tidak mungkin dia akan menyerahkannya begitu saja. Ye Chen, jika kami bersikeras melawanmu, apakah menurutmu kau bisa keluar dari sini hidup-hidup? Ye Chen tetap tanpa ekspresi di tengah keributan itu. Sebaliknya, dia mengeluarkan 2 artefak ruang waktu. Niatnya jelas terlihat. Ketika semua orang melihat Ye Chen mengeluarkannya, mulut mereka berkedut. Kekuatan ledakan sebelumnya masih segar dalam ingatan mereka. Jika ledakan ini terjadi di antara kerumunan, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan mati. Bahkan seorang ahli alam penciptaan akan terluka parah jika mereka tidak berhati-hati. Kalian ingin merebut harta karunku. Mengapa kalian tidak mencoba dan melihat apakah aku bisa menggunakan ledakan 1000 artefak sekarang? Ye Chen menyeringai, dan tidak ada yang berani bergerak maju. Meskipun harta karun itu penting, tidak ada yang berani bercanda dengan nyawa mereka. Jika harta karun itu hilang, biarlah, tetapi jika nyawa mereka telah melayang, maka semuanya berakhir. Ada apa? Kalian tidak berani menyerang. Kupikir kalian tidak takut mati. Ye Chen mencibir dan memandang semua orang dengan jijik. Harta karun itu sekarang miliknya. Jika orang lain ingin mengambilnya, merebutnya, mereka harus terlebih dahulu menunjukkan bahwa mereka mampu melakukannya. Ye Chen, tunggu saja. Cepat atau lambat, kami akan membuatmu menyerah. Pada saat ini, semua orang membuat keputusan untuk pergi. Mereka harus membuat persiapan sesegera mungkin. Aturan alam rahasia Saint Iblis telah dilanggar kali ini, jadi bahaya ada di mana-mana. Mereka harus melakukan apa saja untuk bertahan hidup. Setelah semua orang pergi, Ye Chen menarik napas dalam-dalam. Dia hanya memaksakan diri untuk bertahan. Jika dia benar-benar bertarung, kekuatan jiwanya tidak akan mampu mendukung putaran teknik ledakan 1000 artefak lainnya. Saat Raja Iblis Haus Darah telah pergi, ilusi di sekitarnya menghilang dan pintu keluar muncul. Ye Chen berjalan melalui pintu masuk dan mendapati dirinya berada di dunia yang tidak dikenalnya. Tempat apa ini? Ye Chen bergumam pada dirinya sendiri. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa sekelilingnya tandus. Tidak ada tanaman atau apapun di sekitarnya. Raungan. Pada saat ini, aura yang kuat turun. Ye Chen mengerutkan kening. Ini adalah aura Crimson Flame Kilin. Manusia, aku memilihmu untuk memasuki ujian wilayah musim panas ini. Crimson Flame Kilin datang ke sisi Ye Chen dan menahan auranya. Kalau tidak, auranya sendiri sudah cukup untuk menekan Ye Chen. Pada saat ini, Crimson Fire Kilin melemah setelah melawan para ahli alam penciptaan sebelumnya. Meskipun mampu melarikan diri, ia juga menderita cedera serius. Aku memilihmu untuk memasuki ujian di wilayah musim panas ini. Crimson Flame Kilin datang ke sisi Ye Chen dan menahan auranya. Kalau tidak, auranya saja sudah cukup untuk menekan Ye Chen. Pada saat ini, Crimson Fire Kilin melemah setelah bertarung dengan para ahli alam penciptaan sebelumnya. Meskipun mampu melarikan diri, ia juga menderita luka serius. Aku memilihmu untuk memasuki ujian di wilayah musim panas ini. Crimson Flame Kilin datang ke sisi Ye Chen dan menahan auranya. Kalau tidak, auranya saja sudah cukup untuk menekan Ye Chen. Pada saat ini, Crimson Fire Kilin melemah setelah bertarung dengan para ahli alam penciptaan sebelumnya. Meskipun mampu melarikan diri, ia juga menderita luka serius. Bab 1686, Pedang Iblis Berdarah. Aku baru saja memperhatikan pertarungan dengan Raja Iblis Haus Darah, tetapi aku tidak punya kekuatan untuk membunuhnya. Crimson Flame Kilin menunduk. Saat itu, Demon Saint telah meminta Crimson Flame Kilin untuk menjaga tempat ini, tidak hanya untuk menemukan penerus pedang iblis berdarah, tetapi juga untuk mencegah Raja Iblis Haus Darah membebaskan diri. Crimson Flame Kilin bisa saja membunuh Raja Iblis Haus Darah, tetapi karena keserakahan umat manusia, ia terluka parah dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan Raja Iblis Haus Darah. Karena mereka telah menyebabkan situasi saat ini,
mereka harus menyelesaikannya sendiri. Pedang iblis berdarah ada di sini, tetapi apakah kau bisa mengendalikannya atau tidak masih harus dilihat. Pada saat ini, Crimson Flame Kilin mengangkat cakarnya, dan sebuah altar muncul di tanah yang awalnya tandus. Di atas altar, sebuah pedang berdiri tegak, dan aura pedangnya membumbung ke awan. Pedang iblis darah bukan hanya senjata ruang waktu terbaik, tetapi juga pedang iblis yang hanya bisa dikendalikan oleh mereka yang memiliki kemauan keras. Apa itu pedang iblis? Pedang itu berasal dari jalur iblis, dan karenanya bersifat iblis. Jika seseorang gagal mengendalikannya, mereka akan menjadi boneka pedang iblis darah. Santo iblis meninggalkan total 4 warisan. Wilayah musim panas adalah tempat pedang iblis darah ditekan. Kau harus mencabutnya sendiri. Ingat, kau tidak boleh membiarkan pedang iblis darah mengendalikan pikiranmu. Setelah Crimson Flame Kilin selesai berbicara, ia menutup matanya dan tidak berkata apa-apa lagi. Ia harus memulihkan diri sekarang. Ye Chen mengangguk sedikit. Ia tidak bertanya mengapa Crimson Flame Kilin memilihnya. Mungkin ada alasannya, tetapi ada hal-hal yang lebih penting untuk ia tangani sekarang. Ye Chen mendekati altar. Saat ia semakin dekat, ia bisa merasakan aura pedang yang luar biasa dan niat membunuh yang terpancar darinya. Pedang iblis darah. Niat membunuh Ye Chen tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pedang iblis darah. Niat membunuh pedang iblis darah turun ke tubuh Ye Chen. Pedang itu seakan memberitahu Ye Chen bahwa dia terlalu rendah hati. Pedang itu seakan percaya bahwa Ye Chen tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikannya. Ye Chen menggertakkan giginya dan melangkah maju selangkah demi selangkah. Setiap langkah yang diambil sulit, tetapi sangat kuat. Siapa yang terlahir kuat? Para ahli sejati semuanya telah berjalan di jalan yang berlumuran darah dan menginjak mayat orang lain untuk naik. Jalannya juga telah diaspal dengan pembantaian. Ye Chen mencapai sisi pedang iblis darah. Pada saat ini, dia berlumuran luka dan darah. Namun, dia membuka matanya dengan susah payah dan mencengkeram pedang iblis darah dengan kedua tangan. Ledakan. Pedang iblis darah memancarkan niat membunuh yang menggila. Pedang itu ingin membunuh Ye Chen. Seekor semut tidak layak mengendalikannya. Niat membunuh menusuk tubuh Ye Chen, dan darah menyembur keluar dengan gila-gilaan. Namun, wajah Ye Chen tanpa ekspresi dan dingin. Pada saat ini, dia tiba-tiba menuangkan kekuatan ke lengannya, dan urat-urat di lengannya menonjol. Nasibku tergantung padaku, bukan surga. Aku tidak peduli apakah kamu iblis atau abadi, tetapi kamu harus tunduk padaku. Ye Chen meraung. Pada saat ini, pikiran jahat yang tak terhitung jumlahnya, niat membunuh, dan keinginan mengalir dalam benaknya. Berdengung. Kekuatan besar Ye Chen terus menarik pedang setan darah sedikit demi sedikit. Matanya sedikit merah, dan pikirannya mati-matian menolak invasi pikiran jahat. Dia tidak bisa membiarkan pedang setan darah mengendalikannya. Keluarlah dari sini. Ye Chen meraung dan menarik pedang setan darah. Pada saat yang sama, sebuah mata muncul di dahinya, mata setan. Energi iblis yang tak berujung menyelimuti tubuh Ye Chen. Pada saat ini, seolah-olah Ye Chen adalah iblis sejati. Saat ditarik keluar, niat membunuh di sekitar pedang setan darah menghilang tanpa jejak, dan mata Ye Chen berangsur-angsur kembali jernih. Pada saat ini, pedang iblis darah telah sepenuhnya menyerah padanya. Crimson Flame Kilin membuka matanya sedikit. Meskipun tidak berekspresi di permukaan, ia terkejut di dalam. Ia sangat menyadari kesombongan dan sifat iblis pedang iblis darah. Awalnya, ia membiarkan Ye Chen mencobanya sebagai pertaruhan. Ia tidak terlalu percaya pada Ye Chen. Bagaimanapun, ini adalah pedang milik Demon Saint. Seorang anak yang lemah ini seharusnya tidak memiliki kesempatan sama sekali untuk menariknya keluar dengan sukses. Namun, anak ini secara tak terduga berhasil. Ye Chen, meskipun pedang iblis darah telah menyerah padamu, sifat iblisnya masih ada. Jangan menggunakannya dengan gegabah, kata Crimson Flame Kilin. Ye Chen mengangguk sedikit. Pedang iblis darah tampak baik-baik saja di permukaan, tetapi begitu digunakan dalam pertempuran, niat membunuh yang gila dan sifat iblisnya akan meletus sekali lagi. Ia memutuskan untuk tidak menggunakannya kecuali jika ia berada dalam situasi hidup dan mati. Jika tidak, begitu pikirannya terkikis oleh sifat iblis pedang iblis darah, tidak akan mudah baginya untuk memulihkan jati dirinya yang sebenarnya. Karena kau sudah mengendalikan pedang iblis darah, aku bisa mengusirmu sekarang. Crimson Flame Kilin menyemburkan api dari mulutnya, dan celah spasial tiba-tiba muncul di langit. Sekarang keempat orang yang ditekan oleh Demon Saint telah keluar,
kau harus berhati-hati. Crimson Flame Kilin berbicara dengan lembut. Masing-masing dari keempat orang ini adalah keberadaan yang menakutkan 10.000 tahun yang lalu. Meskipun mereka semua saat ini adalah ahli alam penciptaan tingkat pertama, mereka bukanlah orang-orang yang bisa ditangani secara normal. Ye Chen mengangguk sedikit dan melangkah ke celah spasial. Jika dia bisa mengurus mereka berempat, Ye Chen tidak akan ragu untuk mengambil tindakan. Karena dia telah mewarisi warisan Demon Sein, sudah sepantasnya dia melakukan sesuatu sebagai gantinya. Ketika Ye Chen keluar dari celah spasial, dia mendapati dirinya berada di pinggiran wilayah musim panas. Pada dasarnya tidak ada kultivator di sini karena kemunculan Raja Iblis Haus Darah yang telah melakukan pembantaian. Selama kurun waktu ini, ada juga para ahli yang mengorganisasi kelompok untuk membunuh Raja Iblis Haus Darah bersama-sama. Namun, Raja Iblis Haus Darah seperti belut licin yang tidak dapat ditangkap sama sekali. Setiap kali mereka mencoba menangkapnya, mereka akan kembali dengan tangan kosong. Meskipun Ye Chen tidak membuang banyak waktu dengan Crimson Flame Kilin, beberapa hari telah berlalu di wilayah musim panas, dan Ye Chen tidak tahu apa yang telah terjadi selama itu. Ye Chen berlari menemui seorang kultivator dan meminta beberapa informasi. Saat ini, ada dua kelompok pasukan di wilayah musim panas. Pasukan yang diorganisasi oleh Istana Iblis Ganas sedang melawan Raja Iblis Haus Darah bersama-sama, dan kelompok lainnya dibentuk oleh para kultivator yang tidak berafiliasi. Tentu saja, ada juga beberapa kelompok lain yang telah bersatu, karena tidak ada kultivator yang berani berkeliaran sendirian mengingat keadaan saat ini. Semua orang khawatir akan bertemu dengan Raja Iblis Haus Darah. Di suatu tempat, Chen Feng dan istrinya berlumuran darah. Karena mereka berpihak pada Ye Chen, para kultivator yang tidak berafiliasi tidak mengizinkan mereka bergabung. Kalian berdua semut rendahan, kalian tidak bisa lepas dari genggamanku. Raja Iblis Haus Darah mengejar mereka, tetapi tidak terburu-buru untuk membunuh mereka. Tidak mudah untuk menemukan kedua mainan ini, dan dia bermaksud menyiksa mereka sepuasnya untuk melampiaskan amarahnya. Lebih jauh lagi, darah orang yang putus asa terasa paling enak, tidak mudah untuk menemukan kedua mainan ini, dan dia berniat menyiksa mereka sepuasnya untuk melampiaskan amarahnya. Terlebih lagi, darah orang yang putus asa terasa paling nikmat, tidak mudah untuk menemukan kedua mainan ini, dan dia berniat menyiksa mereka sepuasnya untuk melampiaskan amarahnya. Terlebih lagi, darah orang yang putus asa terasa paling nikmat. Bab 1687, Kesengsaraan Petir, Bagian 1. Sepertinya kita berdua ditakdirkan untuk mati di sini. Wang Qian menampakkan senyum getir. Mereka cukup beruntung di alam rahasia dan berhasil menemukan harta karun untuk menerobos dan mencapai alam integrasi Dao tingkat pertama. Sayangnya, mereka ditemukan oleh Raja Iblis Haus Darah dan telah ditetapkan sebagai mangsanya. Tidak apa-apa, bahkan di neraka, kita akan tetap menjadi suami istri. Chen Feng tidak menunjukkan banyak rasa takut dalam menghadapi kematian. Sayangnya, dia tidak bisa lagi mengurus Wang Qian. Namun, saat mereka berdua pasrah untuk mati, sosok buram muncul di depan mereka. Ketika sosok buram itu menjadi lebih jelas, mata Chen Feng hampir berkaca-kaca. Dia kembali. Pria yang telah meneror wilayah barat tidak mati. Dia hidup dan sehat. Tuan, pada saat ini, Chen Feng dan Wang Qian berlutut di depan Ye Chen. Awalnya, Ye Chen telah ditangkap oleh Crimson Flame Kilin, jadi semua orang mengira dia tidak akan selamat. Mereka menunggunya di luar istana, tetapi dia tidak keluar selama beberapa hari. Karena itu, mereka mengira sesuatu telah terjadi pada Ye Chen. Sekarang, Ye Chen telah muncul di depan mereka tanpa cedera. Ya, Ye Chen mengangguk sedikit. Sekarang bukan saatnya untuk berbicara. Raja Iblis Haus Darah menyerangnya dari belakang. Raja Iblis Haus Darah, lama tidak bertemu. Ye Chen menghadapi Raja Iblis Haus Darah sendirian. Itu kamu, dasar kecil. Raja Iblis Haus Darah sangat marah ketika dia melihat Ye Chen. Jika bukan karena bocah nakal ini, mengapa dia harus bersusah payah mengejar semua kultivator ini? Mengapa kamu begitu marah? Bibir Ye Chen melengkung menjadi senyuman. Dua artefak ruang waktu muncul di tangannya. Satu-satunya kartu truf yang dimilikinya yang dapat menahan Raja Iblis Haus Darah adalah ledakan 1000 artefak. Ketika Raja Iblis Haus Darah melihat dua artefak ruang waktu di tangan Ye Chen, sudut mulutnya berkedut. Saat itu, dia telah menderita pukulan akibat ledakan itu dan berakhir seperti ini. Kecil, apakah kamu pikir kamu masih bisa menyakitiku sekarang?
Ekspresi Raja Iblis Haus Darah itu ganas. Meskipun dia mengatakan itu, dia tidak melangkah maju. Chen Feng dan Wang Qian, yang berada di belakang Ye Chen, terkejut. Orang harus tahu bahwa Raja Iblis Haus Darah telah menjadi eksistensi yang tidak dapat diprovokasi di wilayah musim panas, dan itulah alasan mengapa semua orang bergerak dalam kelompok. Saat Raja Iblis Haus Darah muncul, itu adalah pertarungan untuk bertahan hidup. Bahkan para ahli alam penciptaan hanya akan bertukar pukulan dengan Raja Iblis Haus Darah untuk sementara waktu sebelum pergi. Mereka belum pernah melihat Raja Iblis Haus Darah ragu-ragu di depan siapapun. Oleh karena itu, ketika Ye Chen mampu mengintimidasi Raja Iblis Haus Darah, mereka terkejut. Aku tidak bisa menyakitimu. Kau akan tahu setelah mencobanya. Namun, jika kau terluka, apakah kau pikir kau bisa melarikan diri bahkan jika kau membunuhku? Ekspresi Ye Chen tidak berubah. Tidak ada tanda-tanda ketakutan darinya sama sekali. Saat dia menunjukkan sedikit rasa takut, Raja Iblis Haus Darah pasti akan menyerang. Raja Iblis Haus Darah tidak mengatakan apa-apa. Dia bisa merasakan bahwa beberapa ahli alam penciptaan di langit memperhatikan setiap gerakannya. Begitu dia terluka parah, para ahli alam penciptaan ini mungkin akan menukik dan menyerang tanpa ragu-ragu. Ye Chen tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Raja Iblis Haus Darah memelototinya dengan marah, tetapi pada akhirnya berkata dengan dingin, aku akan membiarkanmu hidup selama 2 hari lagi. Ketika saatnya tiba, aku pasti akan membunuhmu. Setelah Raja Iblis Haus Darah mengatakan ini, dia menghilang tanpa jejak. Bahkan jika dia bisa membunuh Ye Chen sekarang, dia mungkin harus membayarnya dengan nyawanya. Itu tidak sepadan. Wus! Ye Chen menghela napas pelan. Jika Raja Iblis Haus Darah tidak pergi, dia, Chen Feng, dan Wang Qian mungkin akan mati di sini. Ayo pergi. Ye Chen melirik mereka sebelum berbalik dan pergi. Di sebuah gua, Ye Chen bertanya tentang kejadian baru-baru ini dan mengetahui bahwa Chen Feng dan Wang Qian telah melarikan diri karena mereka berhubungan dengannya. Dia akan mengingat hutang-hutang ini di dalam hatinya. Cepat atau lambat, dia akan membuat orang-orang ini membayarnya. Saat ini, dia telah menemukan bahwa kekuatan di dalam tubuhnya telah terkumpul hingga batasnya. Sudah waktunya untuk menjalani kesengsaraan petir. Xiao Yao dan lelaki tua misterius itu telah memberitahunya bahwa alam kekacauan primordialnya saat ini tidak asli karena dia belum mengalami kesengsaraan petir. Namun, begitu dia mengatasi ini, dia akan menjadi benar-benar kuat. Begitu dia mencapai alam kekacauan primordial yang sebenarnya, kekuatannya akan mengalami terobosan kualitatif. Chen Feng dan Wang Qian, jaga pintu masuk. Tidak seorang pun diizinkan masuk. Saya ingin menerobos ke sini. Ya, Tuan, Ye Chen duduk bersila di dalam gua dan mengalirkan energi spiritualnya. Dia bertekad untuk berhasil. Chen Feng dan Wang Qian, yang berada di luar, merasakan aura mengerikan mengalir keluar dari gua. Mengapa rasanya lebih mengerikan daripada saat kita maju ke alam integrasi Dao? Aura itu membuat Wang Qian merasa sangat terkejut, dan hatinya sedikit bergetar. Monster seperti Ye Chen mendefinisikan akal sehat. Chen Feng merasa bahwa ini sudah bisa diduga dari seseorang seperti Ye Chen. Energi spiritual dalam tubuh Ye Chen mengalir deras, dan suara teredam keluar dari tubuhnya saat 6 daonya mengeluarkan suara berdengung. Ledakan. Pada saat ini, sebuah ledakan meletus, seperti gemuruh guntur, mengejutkan semua orang yang mendengarnya. Awan gelap menutupi seluruh alam rahasia Saint Iblis. Kesengsaraan petir menutupi area seluas 1000 mil, dan aura Dao surgawi membuat semua orang merasa tertekan. Siapa yang menerobos ke alam penciptaan? Pada saat ini, seorang kultivator berseru. Tingkat kesengsaraan ini mirip dengan yang dialami saat menerobos ke alam penciptaan. Bahkan, terasa sedikit lebih kuat. Suara memekakkan telinga datang dari awan gelap saat kesengsaraan petir mulai mengumpulkan kekuatan di atas kepala Ye Chen. Pada saat itu, Ye Chen bisa merasakan aura yang menakutkan. Dia tahu bahwa kesengsaraan petir akan kuat, tetapi dia tidak menyangka akan mencapai tingkat ini. 6 dao bergetar di belakangnya, menyebabkan dia merasakan sakit yang hebat saat mereka mulai terus berubah. Apa esensi dari alam kekacauan primordial? Yaitu untuk menyatukan dao sehingga kekuatan tempur seseorang akan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Di dalam awan gelap, petir menyambar kemana-mana, dan aura kehancuran mengguncang hati semua orang. Ergah! Ye Chen mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Transformasi 6 dao menyebabkan dia menderita sakit yang menyayat hati. Namun, ini bukanlah hal yang paling menakutkan.
Hal terpenting yang harus diatasi adalah kesengsaraan petir, yang belum turun. Dia harus menjalani baptisan kesengsaraan petir untuk benar-benar menerobos. Jika dia gagal, maka dia akan berubah menjadi abu. Setiap langkah yang diambil seorang kultivator adalah langkah yang menantang surga. Ledakan, ledakan, ledakan. Awan gelap menekan alam rahasia, dan sambaran petir yang mengerikan muncul di dalamnya. Wus! Pada saat ini, kesengsaraan petir turun dengan keras. Sambaran petir yang menyilaukan menyebabkan seluruh alam rahasia bergetar. Lahar terus meletus di wilayah musim panas, dan sepertinya kekuatan kesengsaraan petir dapat menghancurkan seluruh alam rahasia. Kemudian, sambaran petir kesengsaraan menyambar tubuh Ye Chen. Kesengsaraan petir turun dengan keras. Kilatan petir yang menyilaukan menyebabkan seluruh alam rahasia bergetar. Lava terus meletus di wilayah musim panas, dan tampaknya kekuatan kesengsaraan petir dapat menghancurkan seluruh alam rahasia. Kemudian, sambaran petir kesengsaraan menghantam tubuh Ye Chen. Kesengsaraan petir turun dengan keras. Kilatan petir yang menyilaukan menyebabkan seluruh alam rahasia bergetar. Lava terus meletus di wilayah musim panas, dan tampaknya kekuatan kesengsaraan petir dapat menghancurkan seluruh alam rahasia. Kemudian, sambaran petir kesengsaraan menghantam tubuh Ye Chen. Bab 1688, Kesengsaraan Petir, Bagian 2. Kesengsaraan petir yang mengerikan tampaknya melahap Ye Chen. Itu adalah dao surgawi yang menghukumnya. Itu tidak bisa mentolerir keberadaannya. Namun, saat ini, yang harus dilakukan Ye Chen hanyalah bertahan. Ye Chen meraung ke langit. Jubah yang dikenakannya terbakar menjadi abu saat petir mengalir melalui tubuhnya, yang mengeluarkan bau terbakar. Dia dengan paksa menahan darah yang ingin dimuntahkannya. Mengambil 5 artefak tingkat integrasi dao dan artefak ruang waktu, Ye Chen mempersiapkan segalanya dan menunggu dengan tenang untuk sambaran petir kedua. Tubuhnya tidak dapat menahan kesengsaraan petir itu sendiri. Pada saat ini, raungan naga terdengar dari atas dan naga petir yang menyala muncul dari awan gelap. Ekspresi Chen Feng serius. Dia tidak tahu apakah Ye Chen dapat bertahan hidup ini. Turunnya seekor naga petir adalah sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya, bahkan ketika ia telah menerobos ke alam integrasi dao. Tampaknya dao surgawi benar-benar menganggap Ye Chen sebagai makhluk yang menakutkan. Ayo, tunjukkan padaku apa yang dapat kau lakukan, dao surgawi. Ye Chen tertawa terbahak-bahak. Ia sama sekali tidak takut dengan kesengsaraan petir. Saat ia menjadi seorang kultivator, ia telah berjanji untuk mempertaruhkan nyawanya demi menjadi lebih kuat. Raung, naga petir itu meraung marah, tampaknya marah dengan penghinaan Ye Chen. Ia langsung turun dari awan dan menyerang Ye Chen, bersikeras untuk menghancurkannya. Ledakan. Setelah ledakan itu, gua itu menghilang. Chen Feng dan Wang Qian telah bersembunyi jauh. Jika mereka mendekat, mereka akan menjadi abu. Artefak kelas integrasi dao dan artefak ruang waktu telah langsung hancur setelah menghalangi naga petir itu. Pandangan kesakitan melintas di mata Ye Chen. Setiap artefak ruang waktu adalah harta yang tak ternilai, namun satu telah hancur begitu saja. Raung. Pada saat ini, seekor burung phoenix petir berputar-putar di langit. Selanjutnya, naga petir lain muncul. Naga dan burung phoenix saling terkait satu sama lain. Semua orang di alam rahasia Saint Iblis dapat melihat pemandangan ini. Orang yang menantang surga mana yang menerobos ke alam penciptaan. Pada saat ini, seorang ahli alam penciptaan angkat bicara. Ketika mereka menerobos, mereka hanya mengalami kesengsaraan petir. Fenomena seperti naga petir dan burung phoenix ini belum muncul. Ledakan, ledakan, ledakan. Beberapa baut petir jatuh, dan segera Ye Chen berlumuran darah. Meskipun dia penuh dengan luka, harga dirinya tidak pernah luntur. Ada tatapan pantang menyerah di matanya. Hidupnya tidak berada di tangan surga. Selama dia menahan baut petir terakhir, dia akan bisa menerobos. Namun, baut petir terakhir belum mendarat. Alam rahasia Saint Iblis juga terpengaruh. Para kultivator alam kekacauan primordial tergeletak di tanah dan tidak bisa berdiri. Para ahli alam integrasi dao lebih baik, tetapi mereka berjuang untuk bertahan. Hanya para ahli alam penciptaan yang dapat menahan tekanan. Ayo, Ye Chen meraung marah. Dia menghentakkan kaki ke tanah dan menggunakan kekuatan tanah untuk melompat ke langit. Pada saat ini, semua orang terkejut. Ini, bagaimana mungkin Ye Chen? Pikiran semua orang dipenuhi dengan pertanyaan. Mereka mengira bahwa seorang ahli alam integrasi dao tingkat puncak sedang menerobos ke alam penciptaan, tetapi itu adalah Ye Chen, yang menerobos ke
alam kekacauan purba. Tunggu, bukankah Ye Chen sudah menjadi seorang kultivator alam kekacauan purba? Mengapa kesengsaraan petir tertunda? Apakah ini semacam lelucon? Seberapa mengerikan bakat Ye Chen untuk menyebabkan fenomena seperti itu? Pada saat itu, musuh-musuh Ye Chen dipenuhi dengan niat membunuh. Jika dia menerobos ke alam penciptaan, siapa di antara mereka yang bisa menghentikannya? Saat itu, Ye Chen sendiri akan mampu menghancurkan mereka semua. Ye Chen tidak bisa diampuni. Raung, hantu roh Phoenix muncul di atas kepala Ye Chen. Tidak ada rasa takut di mata tajam burung Phoenix roh itu, hanya semangat juang yang kuat. Jadi bagaimana jika dia menghadapi Dao Surgawi? Dao Surgawi tidak bisa menghentikannya. Pada saat ini, naga darah juga menyerbu keluar dari tubuh Ye Chen. Naga darah itu meraung dan melotot ke langit, jelas menantang. Dao Surgawi tampaknya telah merasakan semangat juang Ye Chen. Raungan marah datang dari awan gelap. Itu adalah Dao Surgawi, dan semua orang harus gemetar ketakutan. Wah, Ye Chen sedang mencari kematian. Haha, kurasa Ye Chen tidak bisa menerobos sama sekali. Dia akan dihancurkan oleh kesengsaraan petir. Tidak seorang pun mengira Ye Chen berani mengabaikan Dao Surgawi. Bagaimanapun, Dao Surgawi adalah keberadaan tertinggi di dunia ini. Semua musuhnya menunggu untuk melihatnya mati, pada saat yang sama, di kejauhan. Dua sosok, satu besar dan satu kecil, bergegas dengan kecepatan tinggi. Liang Xueyue dan Jilin telah melihat Ye Chen ketika dia melompat ke langit dan berlari ke arahnya. Ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka, mereka saling memandang dan berdoa secara diam-diam. Mata mereka dipenuhi dengan kekhawatiran. Jika Ye Chen mampu membagi perhatiannya, dia akan menyadari bahwa Jilin telah mencapai alam Raja Surgawi. Terlebih lagi, sepertinya dia mungkin akan menerobos lagi dalam waktu dekat. Kecepatan kultivasinya benar-benar menantang surga. Apakah menurutmu Ye Chen akan baik-baik saja? Mata Jilin sedikit berkaca-kaca. Dia sudah lama tidak melihat Ye Chen, dan sulit melihatnya dalam bahaya lagi. Kekhawatiran yang tak berujung memenuhi hatinya. Liang Xueyue menatap langit dan ragu-ragu selama beberapa detik. Akhirnya, dia berkata dengan serius, "Dari apa yang aku tahu, Jilin, karena kamu memiliki tubuh racun bawaan, tidak seorang pun di benua Lingwu seharusnya dapat menandingi prestasi masa depanmu. Namun, prestasi Ye Chen pasti akan berada di luar imajinasi terliar kita. Kita harus percaya padanya." Jilin mengangguk. "Baiklah, aku akan terus berkultivasi. Tempat ini memang layak menjadi wilayah rahasia di Mensein. Sangat cocok untuk kultivasiku. Aku harap aku bisa melindungi Ye Chen di masa depan, dan bukan sebaliknya." Juga, Jilin tidak melanjutkan. Ada sedikit tekad di matanya. Juga, Sister Luo, aku ingin menyelamatkannya. Dia harus mengandalkan dirinya sendiri untuk ini. Jilin tahu seberapa besar tekanan yang dialami Ye Chen dan betapa mengerikannya musuh yang telah menangkap Sister Luo. Meskipun dia masih muda, bukan berarti dia tidak tahu apa-apa. Dia telah merahasiakan ini dari Ye Chen agar tidak mengganggunya dari kultivasinya. Selain itu, dia benar-benar ingin membuktikan dirinya. Ledakan, ledakan, mata hitam pekat muncul dari awan gelap. Saat itu muncul, Ye Chen memuntahkan seteguk darah. Ini mata Dao Surgawi. Pada saat ini, semua orang begitu takut hingga mereka berkeringat dingin. Legenda mengatakan bahwa mata ini mewakili kehendak Dao Surgawi. Hanya dalam keadaan tertentu ia akan turun ke dunia. Ia hanya muncul sekali dalam catatan benua Lingwu, jadi melihatnya muncul di sini benar-benar mengejutkan. Ye Chen adalah seseorang yang bahkan ditakuti dan ingin dihancurkan oleh Dao Surgawi. Bab 1689, Sekte Pembantaian. Mata Dao Surgawi tiba-tiba terbuka. Saat itu terbuka, seolah-olah seluruh dunia telah berubah menjadi hitam dan putih. Dari mata Dao Surgawi, seberkas cahaya hitam pekat tiba-tiba turun. Pada saat itu, Ye Chen merasa seolah-olah jiwanya akan hancur dan tubuhnya akan runtuh. Tubuhnya memang kuat, tetapi dia tidak bisa menahan Dao Surgawi di levelnya. Seluruh tubuh Ye Chen sepertinya akan meledak kapan saja. Weng. Weng, weng. Pada saat ini, aura kesengsaraan petir menghilang. Haha, kecil itu mati. Ye Chen akhirnya mati. Hahaha, ini hebat. Orang-orang yang mengantisipasi kematian Ye Chen semua tersenyum bahagia. Ye Chen seperti duri di sisi mereka, dan ancaman yang mungkin menghancurkan sekte mereka di masa depan. Karena itu,
Mereka lega akhirnya terbebas darinya. Chen Feng dan Wang Qian menatap langit, tidak tahu bagaimana harus mengekspresikan diri. Seorang jenius yang menentang surga dari generasi mereka benar-benar telah jatuh. Bagaimana ini mungkin? Lihat, apa itu? Pada saat ini, seorang kultivator berteriak. Semua orang melihat energi lembut di langit mengalir ke tubuh Ye Chen. Tubuh fisik Ye Chen hampir runtuh. Namun, tiba-tiba, sebuah cahaya mengelilingi tubuh Ye Chen. Selanjutnya, ia menerobos dan maju ke tingkat ketiga dari alam kekacauan primordial. Dao surgawi memiliki aturannya sendiri. Jika seseorang dapat menahan kesengsaraan petir, mereka akan dapat memperoleh manfaat. Energi lembut ini bertahan selama 2 jam sebelum berhenti. Ye Chen mengepalkan tinjunya dan merasakan kekuatan yang mengerikan terpancar dari tubuhnya. Bahkan dia tidak tahu seberapa kuat dia sekarang. Ye Chen mungkin dapat membunuh seorang ahli alam integrasi Dao tingkat pertama dengan mudah. Saudari Liang, aku tahu bahwa Ye Chen akan baik-baik saja. Pada saat ini, air mata di mata Jilin menghilang dan digantikan oleh kegembiraan. Bagaimana mungkin Ye Chen, seorang pria yang telah menciptakan keajaiban, mati begitu mudah? Liang Xueyue tersenyum tipis. Dia berbalik dan berjalan lebih dalam ke dalam hutan. Jilin, sudah waktunya bagi kita untuk pergi. Bagaimanapun, kita masih memiliki misi yang lebih penting untuk dilaksanakan. Dia tidak berniat bertemu Ye Chen. Apa yang Ye Chen butuhkan dari tempat ini bukanlah apa yang mereka butuhkan. Sebagai kultivator tipe racun, tempat-tempat yang perlu mereka kunjungi tidak dapat diakses oleh sebagian besar kultivator biasa. Baiklah, Jilin mengangguk dan menatap Ye Chen sekali lagi sebelum mengikutinya. Sementara itu, pasukan wilayah barat semuanya terkejut. Ye Chen tidak mati. Ye Chen sebelumnya telah mampu menghadapi para ahli alam integrasi Dao tahap awal, tetapi sekarang setelah dia berhasil menembusnya, siapa yang tahu seberapa kuat dia sekarang? Mungkin hanya para ahli alam penciptaan yang dapat menghadapinya sekarang. Selain itu, sangat mungkin bahwa Ye Chen akan terus menjadi lebih kuat di dalam alam rahasia. Sebagian besar pasukan di wilayah barat ingin Ye Chen mati, tetapi semakin lama semakin sulit untuk membunuhnya. Tuan, saya tahu Anda akan baik-baik saja. Pada saat ini, Chen Feng dan Wang Qian tiba di depan Ye Chen. Kegembiraan di hati mereka tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Selama Ye Chen menjadi lebih kuat, status mereka akan meningkat. Bagaimanapun, mereka adalah orang pertama yang bergabung dengan pihak Ye Chen. Di masa depan, jika Ye Chen membentuk pasukan, dia pasti akan memperlakukan mereka dengan baik. Beritahu semua kultivator yang tidak berafiliasi bahwa saya, Ye Chen, ingin membentuk pasukan yang disebut Sekte Pembantaian. Sekte Pembantaian mewakili tekad Ye Chen. Dia tidak akan memaafkan pasukan manapun yang telah menindasnya di masa lalu. Di alam rahasia Saint Iblis, para kultivator yang tidak berafiliasi adalah kelompok terlemah, dan yang paling banyak ditindas. Namun, Ye Chen berencana untuk menjadikan mereka sebagai eksistensi paling menakutkan di benua Lingwu. Niat membunuh Ye Chen membumbung tinggi ke langit. Tuan, segera mulai bekerja. Dengan bakat yang ditunjukkan Ye Chen selama ini, pasti akan ada banyak kultivator yang tidak berafiliasi yang akan bergabung dengannya. Lagi pula, selama Ye Chen tidak mati sebelum waktunya, dia pasti akan mendominasi benua Lingwu di masa depan. Setelah pesan Ye Chen dikirim, semua kekuatan di alam rahasia terkejut. Ye Chen ingin membangun kekuatan. Ekspresi kekuatan utama di wilayah barat menjadi jelek. Tidak peduli seberapa kuat Ye Chen, dia hanya satu orang. Namun, sekarang dia membangun kekuatannya sendiri, itu berarti dia akan segera menjadi ancaman bagi kekuatan mereka sendiri. Karena itu, mereka juga membuat pengumuman. Jika ada yang bergabung dengan Sekte Ye Chen, mereka akan menargetkan mereka di masa depan dan mencoba membunuh mereka. Karena itu, banyak kultivator yang tidak berafiliasi yang ingin bergabung dengan Sekte Ye Chen menahan diri. Tentu saja, ada juga kultivator yang tidak berafiliasi lainnya yang tidak takut mati atau memiliki konflik dengan beberapa sekte. Mereka tidak takut menjadi sasaran. Ye Chen tidak menyadari hal ini, karena dia telah mengurung diri di sebuah gua untuk berkultivasi dalam pengasingan untuk menstabilkan fondasi kultivasinya. Dia menyerahkan masalah perekrutan orang kepada Chen Feng dan Wang Qian. Akhirnya, Ye Chen meninggalkan pengasingannya dan melihat 200 orang berdiri di belakang Chen Feng dan Wang Qian. Ye Chen memindai mereka dengan indera spiritualnya dan mengetahui tingkat kultivasi mereka.
Kebanyakan dari mereka adalah kultivator alam kekacauan primordial, tingkat ke-7 ke atas, dan 3 yang terkuat adalah ahli alam integrasi Dao tingkat kedua. Tuan Muda, kami hanya berhasil merekrut 200 orang. Ini sebagian karena pasukan wilayah barat mengancam akan membunuh siapapun yang bergabung dengan sekte pembantaian, kata Chen Feng. Ye Chen mengerutkan kening, kilatan dingin melintas di matanya. Bagus sekali. Dia akan membuat mereka membayar dengan setimpal. Tidak apa-apa. Itu bukan salahmu. Ye Chen tahu bahwa tidak mudah bagi Chen Feng dan Wang Qian untuk merekrut 200 orang. Dia berdiri di depan dan melihat orang-orang ini dan berkata, karena kalian telah bergabung dengan sekte pembantaian, kalian harus mematuhi aturan sekte. Kami tidak menindas yang lemah, tetapi jika seseorang berani menindas kalian, kami akan mengirim 2 atau 3 orang jika kami tidak dapat mengalahkan 1 orang. Jika kami tidak dapat mengalahkan mereka, seluruh sekte akan menyerang dan membalaskan dendam kalian. Suara Ye Chen tidak keras, tetapi semua orang dapat mendengarnya. Ini adalah keinginan Ye Chen dan motto sekte pembantaian. Mereka tidak akan mengambil inisiatif untuk memprovokasi orang lain, tetapi jika ada yang berani memprovokasi mereka, tidak peduli siapa itu, mereka akan memobilisasi seluruh sekte untuk membalas dendam. Semua kultivator alam kekacauan purba akan menerima artefak tingkat kekacauan purba, dan ahli alam integrasi Dao akan menerima artefak tingkat integrasi Dao. Bab 1690, Martabat. Pada saat ini, ketika Ye Chen berbicara, hati semua orang bergetar. Mereka adalah kultivator yang tidak berafiliasi sejak awal, dan sangat miskin. Kultivator alam kekacauan primordial seperti mereka sebagian besar menggunakan artefak tingkat Raja Surgawi. Para ahli alam integrasi Dao juga tidak dapat melepaskan kekuatan penuh mereka ketika mereka menggunakan artefak tingkat kekacauan primordial. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat ketika mendengar bahwa mereka dapat memperoleh harta karun ini? Mungkin hanya Ye Chen yang cukup kaya untuk memberikan begitu banyak harta karun saat bergabung. Ye Chen selalu berdarah dingin dan tanpa ampun ketika berhadapan dengan musuh-musuhnya. Namun, dia tidak akan pelit ketika menghadapi orang-orangnya sendiri. Karena pasukan itu akan melawan kita, mari kita beristirahat selama sehari. Besok, kita akan menunjukkan kepada pasukan itu betapa mengerikannya sekte pembantaian. Setelah Ye Chen mengatakan ini, dia mengucapkan beberapa patah kata lagi, lalu berbalik dan berjalan ke dalam gua. Saat ini, sekte pembantaian baru saja terbentuk, dan banyak pengaturan dan persiapan yang perlu dilakukan. Jika Ye Chen sendirian, sumber dayanya tentu akan cukup untuk digunakan sendiri. Namun, dia belum memiliki cukup sumber daya untuk membangun kekuatannya sendiri. Membentuk kekuatan bukan hanya karena klan Roh Phoenix, tetapi juga karena orang-orang pegunungan Kunlun. Itu agar jika seseorang dari pegunungan Kunlun datang ke benua Lingwu, mereka masih memiliki tempat untuk dituju. Setelah beristirahat selama sehari, Ye Chen meminta nama-nama ahli alam integrasi Dao dan mengatur agar mereka menjadi tetua sekte luar. Sedangkan Chen Feng dan Wang Qian, mereka menjadi tetua sekte dalam. Meskipun Chen Feng dan Wang Qian tidak cukup kuat, mereka adalah yang pertama mengikutinya. Yang terpenting, Ye Chen memiliki sumber daya untuk memungkinkan Chen Feng dan Wang Qian menerobos dengan cepat. Setelah Ye Chen mengatur semuanya, sebuah tim yang terdiri dari 200 orang tiba-tiba muncul di wilayah musim panas. Itu adalah kekuatan yang perkasa. Tuan, kami telah menemukan pasukan Istana Iblis Ganas di depan. Mereka dipimpin oleh 2 ahli alam integrasi Dao tingkat 4. Pada saat ini, Huang Putian angkat bicara. Dia adalah salah satu ahli alam integrasi Dao dari sekte pembantaian. Sepertinya Istana Iblis Ganas ingin melenyapkan kita sebelum kita menjadi ancaman. Kalau begitu, kita akan memberi mereka hadiah yang tidak akan mereka lupakan, kata Ye Chen dingin. Dia tidak memiliki kesan yang baik tentang Istana Iblis Ganas, dan dia bisa menangani 2 ahli alam integrasi Dao tingkat 4. Ekspresi Huang Putan sedikit berubah, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya mengangguk. Tentu saja, Ye Chen menyadari perilaku aneh Huang Putian. Orang-orang ini telah bergabung dengan Ye Chen karena bakatnya, tetapi belum benar-benar melihat seberapa kuatnya dia. Dia tidak banyak bicara tentang ini. Terkadang, unjuk kekuatan dibutuhkan untuk membuktikan diri. Pasukannya langsung menuju ke faksi kecil Istana Iblis Ganas dan bertemu mereka dalam waktu kurang dari 1 jam. Ye Chen, apa yang kau inginkan? Pada saat ini, 2 ahli alam integrasi Dao tingkat 4 berbicara dan menatap Ye Chen dengan waspada.
Meskipun Ye Chen hanya seorang kultivator alam kekacauan primordial tingkat 3, tidak ada yang berani meremehkannya. Bagaimanapun, sebagian besar dari mereka telah menyaksikan kesengsaraan petir yang mengerikan itu. Mungkin hanya ketika semua anggota Istana Iblis Ganas di alam rahasia berkumpul bersama, mereka akan mengambil inisiatif untuk menyerangnya. Apa yang sedang kulakukan? Mengapa kalian tidak mencoba menebak? Begitu Ye Chen selesai berbicara, dia menyerang tanpa ragu-ragu. Sosoknya yang seperti hantu langsung menyerang dua ahli alam integrasi Dao itu. Ketika anggota Sekte Pembantaian melihat Ye Chen memimpin serangan, mereka tidak lagi ragu-ragu dan menyerang juga. Dalam sekejap, suara pertempuran meletus. Kekuatan para kultivator yang tidak berafiliasi ini sedikit lebih lemah daripada para pengikut sekte ini. Namun, kesenjangan itu dijembatani oleh persediaan artefak Ye Chen. Ye Chen mencengkeram pedang tingkat integrasi Dao dengan erat dan melepaskan tebasan. Kemudian, saat dia meninju ahli alam integrasi Dao lainnya. Bang, bang, kau bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun, Ye Chen mencibir mengejek. Setelah terobosannya, ahli alam integrasi Dao tingkat keempat menjadi sasaran empuk. Pedangnya memenggal kepala ahli itu, dan tinjunya menghancurkan hati ahli lainnya. Kedua belah pihak bertukar pukulan kurang dari 1 menit, tetapi para pemimpin kelompok ini telah terbunuh. Ketika anggota Sekte Iblis Ganas lainnya melihat ini, moral mereka langsung turun. Dalam waktu kurang dari 1 jam, pertempuran berakhir. Singkirkan barang-barang berharga mereka dan terus cari. Ye Chen mengambil harta karun milik dua ahli alam integrasi Dao, tetapi meninggalkan harta karun para kultivator alam kekacauan primordial untuk bawahannya. Kebetulan, cara Huang Putian memandang Ye Chen telah berubah. Dia ingin mendukung Ye Chen dalam pertempuran tadi, tetapi Ye Chen telah mengakhiri pertarungan bahkan sebelum dia bisa bergerak. Yang kuat akan selalu dihormati. Ini adalah prinsip abadi dari dunia kultivasi. 1 jam kemudian, dua ahli alam penciptaan dari Istana Iblis Ganas sangat marah sehingga dada mereka naik turun ketika mereka mendengar tentang apa yang terjadi. Istana Iblis Ganas mereka telah menderita kerugian besar, dan penyebab utama di balik semua ini adalah Sekte Pembantaian. Sekte Pembantaian menjadi semakin arogan baru-baru ini. Beberapa kultivator yang tidak berafiliasi bahkan bergabung dengan Sekte Pembunuh. Kita harus memikirkan cara untuk menghancurkan mereka. Selama periode waktu ini, mereka telah mencoba menyerang Sekte Pembantaian juga, tetapi pada saat mereka mencapai medan perang, Sekte Pembantaian telah mengalahkan musuh-musuh mereka dan pergi. Saya sarankan agar kita bergabung dengan kekuatan lain untuk menghancurkan mereka. Kita tidak bisa membiarkan hal-hal seperti ini terus berlanjut. Baiklah, serahkan masalah ini kepada Tetua Hong. Kau pergi dan hubungi faksi lain untuk membuat pengaturan untuk menghancurkan Sekte Pembantaian. Ye Chen tidak tahu tentang semua ini, tetapi dia sudah meramalkannya. Di sebuah kompleks gua, Ye Chen berdiri tegak sementara para kultivator di bawah semuanya tersenyum. Baru-baru ini, mereka telah menikmati waktu dalam hidup mereka. Para kultivator yang tidak berafiliasi ini biasanya harus mengambil jalan memutar ketika mereka bertemu dengan anggota faksi utama. Namun, saat ini, mereka sedang menggilas yang terakhir. Tuan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Huang Putian memiliki tatapan haus darah di matanya. Mari kita berkultivasi untuk saat ini. Tidak perlu terburu-buru. Baru-baru ini, Ye Chen merasa tidak nyaman dan punya firasat bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Ketika semua orang mendengar kata-kata Ye Chen, ekspresi mereka sedikit menggelap, tetapi tidak ada yang berani membantahnya. Semua orang telah menyaksikan kekuatan Ye Chen, dan tanpa dia, kekuatan mereka tidak akan tumbuh begitu cepat. Semua orang berterima kasih kepada Ye Chen karena membuat mereka lebih kuat, tetapi juga memberi mereka martabat. Sebelum ini, bahkan para murid yang lebih lemah dari faksi-faksi utama akan mempermalukan dan menghina mereka, dan mereka tidak punya pilihan selain menanggung akibatnya. Namun, dengan Sekte Pembantaian dan Ye Chen yang mendukung mereka sekarang, mereka mampu mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi untuk sekali ini. Ye Chen kemudian mengucapkan beberapa patah kata dan pergi, meninggalkan mereka untuk berkultivasi sendiri. Saat ini, Sekte Pembantaian sudah cukup besar, tetapi masih terlalu lemah. Lagi pula, tidak ada ahli sejati selain dirinya sendiri. Begitu mereka bertemu dengan ahli alam penciptaan, pertempuran akan menjadi brutal. Mereka mampu mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi untuk sekali ini. Ye Chen kemudian mengucapkan beberapa patah kata dan pergi, meninggalkan mereka untuk berkultivasi sendiri.
Saat ini, sekte pembantaian sudah cukup besar, tetapi masih terlalu lemah. Lagi pula, tidak ada ahli sejati selain dirinya sendiri. Begitu mereka bertemu dengan ahli alam penciptaan, pertempuran akan menjadi brutal, mereka mampu mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi untuk sekali ini. Ye Chen kemudian mengucapkan beberapa patah kata dan pergi, meninggalkan mereka untuk berkultivasi sendiri. Saat ini, sekte pembantaian sudah cukup besar, tetapi masih terlalu lemah. Lagi pula, tidak ada ahli sejati selain dirinya sendiri. Begitu mereka bertemu dengan ahli alam penciptaan, pertempuran akan menjadi brutal.